bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, 10 menit ke depan saya akan memaparkan sebuah strategi bagaimana mata pelatihan bela negara kepemimpinan nasional disampaikan. Mata pelatihan ini merupakan mata pelatihan kedua dalam agenda satu pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelumnya ada sebuah mata pelatihan dengan judul Etika Integritas Kepemimpinan Pancasila. Nah, di mata pelatihan ini peserta akan dibekali dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air, dan juga peserta akan dibekali dengan bagaimana memahami wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan ini akan berlangsung kurang lebih 18 jam pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang fasilitator memiliki waktu kurang lebih 810 menit untuk menyajikan semua materi, atau kurang lebih 2 hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 indikator keberhasilan pelatihan ini. Yang pertama, peserta kita harapkan mampu menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air. Yang kedua, kita juga mengharapkan peserta mampu menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dan kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, kita harapkan nantinya pasca 18 jam pembelajaran, peserta mampu menganalisa aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dan yang keempat, penerapan kepemimpinan nilai-nilai dasar bela negara dalam kepentingan konteks aktual guna menghambat gangguan-gangguan dari luar. Ada 4 materi pokok yang akan kita paparkan. Tunggu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi yang pertama yaitu terkait persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air. Pada materi yang kedua, materi pokok yang kedua yaitu terkait preferensi publik. Yang ketiga terkait aspirasi publik. Yang keempat tentang penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Dan kelima, ini nantinya peserta akan kita harapkan mampu membuat sebuah meta plan bagaimana nilai-nilai bela negara ini diaktualisasikan dalam jabatannya. Nah, pada materi pokok yang pertama yaitu terkait pengertian persepsi publik, ini penting sekali. Harus pertama sekali yang kita lakukan ialah brainstorming bagaimana kita mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap bela negara. Jangan sampai peserta yang kita hadapi nantinya terlalu beragam atau memiliki pemahaman dasar, pemahaman yang masih sangat dasar. Oleh sebab itu, pendekatan brainstorming ini penting. Kita dapat melakukannya dengan melempar sebuah isu yang nantinya akan mendapat tanggapan berbeda-beda. Atau kita juga bisa nantinya melempar sebuah film, yang mana film ini akan menggugah diskusi dari para peserta. Nah, setelah kita mendapat gambaran tentang pemahaman peserta, selanjutnya kita akan memutar film lainnya kembali. Tujuan film yang akan kita putar ini ialah nantinya peserta dibentuk dalam paling tidak 4 kelompok atau 6 kelompok. Nanti peserta akan mendiskusikan atau menanggapi dari film yang kita tayangkan. Film yang kita tayangkan ini nantinya akan membahas tentang bagaimana persepsi publik, bagaimana lingkup dan wujud cinta tanah air, dan bagaimana wawasan Nusantara. Film yang kita pilih ini juga bisa tentang mengangkat kearifan lokal. Apakah kearifan lokal ini nantinya bisa mengganggu nilai-nilai bela negara? Nah, setelah nanti peserta berdiskusi, kita akan minta peserta untuk melakukan presentasi. Akan diwakili oleh satu kelompok. Nanti kita minta supaya presentasi ini hidup, kita mewajibkan kepada kelompok lainnya untuk memberi tanggapan. Pada materi pokok yang kedua, ini saya akan memberikan atau akan memaparkan tentang preferensi publik. Diawali dengan apa sih preferensi publik? Bagaimana keinginan publik terhadap negaranya? Nah, penjelasan ini akan saya jelaskan dengan detail agar tidak ada kebingungan antara preferensi dan aspirasi. Oleh sebab itu, saya akan memberikan sedikit ceramah tentang atau konsep-konsep tentang preferensi. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih tujuan bernegara. Kenapa kita bernegara? Kenapa sebuah negara terbentuk? Kenapa kita merdeka? Dan apa sih tantangan dari sebuah kemerdekaan? Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia. Seperti apa
negara kita telah bersepakat untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan dan harus kita laksanakan. Bapak Ibu, untuk memahami konsep ini saya juga akan memutarkan sebuah video yang nantinya akan ditanggapi, karena memang ini kita memiliki waktu yang cukup panjang. Penting sekali untuk menunjukkan video-video yang dapat menggugah peserta dan membuka wawasan peserta tentang preferensi dan tujuan bernegara. Sama seperti pada materi pokok yang pertama, nantinya akan ada diskusi, para peserta akan berdiskusi dan menanggapi video tersebut. Selanjutnya akan ada sebuah presentasi dan peserta lainnya juga kita minta untuk tidak langsung setuju dengan tanggapan peserta yang memberikan presentasi. Nah, tujuan pembelajaran ini, strategi pembelajaran seperti ini untuk membuka suasana diskusi di kelas sehingga para peserta akan memahami lebih dalam tentang preferensi publik. Oke, pada materi pokok yang ketiga, ini terkait tentang aspirasi publik. Apakah aspirasi publik ini nantinya bertolak belakang dengan sila-sila Pancasila? Karena kita ketahui memang adanya pergeseran tentang aspirasi publik sehingga dikhawatirkan aspirasi publik nantinya mengganggu atau bertolak belakang dengan sila-sila Pancasila. Kita mulai video ini dengan kasus-kasus terbaru yang menggambarkan tentang aspirasi publik dan tentang pendalaman sila-sila Pancasila. Seperti kita ketahui, apa yang diinginkan masyarakat, ya, apa yang diinginkan masyarakat termasuk menginginkan menjalankan ibadahnya sangat sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh sebab itu kita akan memutar sebuah video yang akan nantinya menggugah peserta untuk mengangkat diskusi, setuju atau tidak setuju dengan kejadian-kejadian atau gerakan-gerakan baru yang terjadi. Bapak Ibu, selanjutnya pada materi pokok yang keempat tentang implementasi kepemimpinan, nanti akan ada permainan, nama permainannya ialah permainan merah putih untuk memperdalam pemahaman peserta tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Pancasila. Akan dibentuk ke dalam dua kelompok, nanti akan ada pendamping, pemilihan ketua. Saya akan mengikuti prosedur yang berada pada modul. Game ini tujuannya untuk memahami bagaimana sih bagaimana memimpin, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang Pancasila. Materi pokok yang kelima atau materi terakhir, kita akan menyusun sebuah meta plan. Tujuan dari meta plan ini ialah untuk melihat rancangan peserta untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan bela negaranya. Rasa cinta tanah air dan bela negara akan disusun dalam sebuah meta plan. Kita akan menyepakati bagaimana meta plan ini sesuai dengan tugas dan fungsi. Oleh sebab itu, peserta nanti kita akan membentuk kelompok yang mana dengan background pendidikannya yang background kerjanya yang berdekatan, dan mereka akan merancang bagaimana mereka mewujudkan cinta tanah air, semangat bela negara dalam kegiatannya. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan strategi pembelajaran bela negara kepemimpinan Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.